Persebaya Surabaya kembali gagal meraih poin di pekan ke-18 BRI Liga 1 2024-2025 setelah kalah 1-3 dari PSS Sleman. Pertandingan yang digelar di Stadion Manahan, Solo, pada Sabtu, 11 Januari 2025, ini menambah catatan buruk Bajul Ijo yang semakin kesulitan menunjukkan performa konsisten. Tuan rumah PSS Sleman unggul cepat lewat gol Gustavo Tocantins pada menit keempat, diikuti oleh sundulan Kleberson pada menit ke-17. Nicolau Cardoso menutup babak pertama dengan gol ketiga yang dicetak pada injury time, 45-2. Persebaya hanya mampu mencetak gol hiburan melalui penalti Bruno Moreira pada menit ke-59. Namun, pertandingan ini tidak lepas dari kontroversi. 2 gol Persebaya dianulir setelah wasit Gedeon Dapaherang memeriksa VAR. Keputusan ini menjadi salah satu faktor yang memengaruhi jalannya laga. Berikut 4 fakta kekalahan Persebaya Surabaya atas PSS Sleman di lanjutan Liga 1 Indonesia musim 2024-2025 yang telah dirangkum oleh Raftel Sport. Kontroversi gol yang dianulir. Wasit menganulir 2 gol Persebaya karena pelanggaran dan offside. Gol pertama terjadi pada menit ke-22 saat Bruno Moreira mencetak gol setelah menerima umpan dari Flavio Silva. Namun, VAR menunjukkan bahwa Flavio terlebih dahulu melanggar Kleberson dalam proses terciptanya gol tersebut. Gol kedua terjadi pada menit ke-50 lewat sepakan Dejan Tumbas. Sayangnya, VAR kembali membuktikan bahwa Tumbas berada dalam posisi offside saat menerima bola sebelum mencetak gol. Keputusan wasit dianggap tepat meski menuai protes keras dari pelatih Persebaya, Paul Munster. Kekalahan dari PSS Sleman memperpanjang catatan buruk Persebaya yang sebelumnya juga kalah 0-2 dari Bali United pada 28 Desember 2024. Kedua kekalahan ini terjadi saat gelandang kunci mereka, Francisco Rivera, absen karena cedera. Saat ini, Persebaya masih tertahan di posisi kedua klasemen sementara dengan 37 poin. Namun, performa inkonsisten mereka, terutama di laga tandang, menjadi perhatian serius jika ingin tetap bersaing dalam perebutan gelar juara. Kebobolan terbanyak Persebaya Surabaya di Liga 1 musim ini. Kekalahan 1-3 dari PSS Sleman menjadi momen terburuk bagi lini pertahanan Persebaya di musim ini. Sebelumnya, Persebaya hanya mengalami kekalahan dengan skor 0-2 saat melawan Persib Bandung, 18 Oktober 2024, dan Bali United, 28 Desember 2024. Pertahanan yang rapuh ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi pelatih Paul Munster. Persebaya sering kehilangan konsentrasi di situasi krusial, yang menyebabkan mereka mudah kebobolan. Paul Munster kembali dapat kartu kuning. Paul Munster, pelatih Persebaya, kembali mendapat kartu kuning saat melawan PSS Sleman. Ini bukan pertama kalinya ia mendapat peringatan saat menghadapi Super Elang Jawa. Pada pertemuan pertama musim ini, Munster juga menerima kartu kuning karena protes keras kepada wasit. Dalam laga ini, kartu kuning diberikan akibat protesnya terhadap keputusan wasit yang menganulir gol Bruno Moreira. Meski terlihat emosional, keputusan wasit tetap dianggap benar berdasarkan tinjauan VAR. Bruno Moreira akhiri puasa gol. Winger andalan Persebaya, Bruno Moreira, akhirnya kembali mencetak gol setelah melewati 13 pertandingan tanpa kontribusi di papan skor. Gol terakhirnya sebelum laga ini tercipta pada pekan keempat saat Persebaya menang 1-0 atas Persita Tangerang, 14 September 2024. Meski berhasil memecah kebuntuan dengan gol penalti pada menit ke-59, Bruno tidak mampu membawa Persebaya meraih kemenangan. Menariknya, performa tim justru sempat lebih baik saat Bruno absen akibat akumulasi kartu, seperti saat mengalahkan Persik Kediri 4-1 pada 11 Desember 2024. Kekalahan beruntun dalam 2 laga terakhir menunjukkan bahwa Persebaya membutuhkan evaluasi menyeluruh. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperbaiki. Kelemahan di lini belakang, koordinasi lini pertahanan menjadi salah satu masalah utama Persebaya. Meski diperkuat bek berpengalaman seperti Hansa Muyama dan Rizky Ridho, tim ini sering kebobolan akibat kehilangan konsentrasi di situasi penting. Kurangnya kreativitas di lini tengah, absennya Francisco Rivera berdampak besar pada permainan Persebaya. Rivera adalah motor serangan yang mampu menciptakan peluang dan mengontrol tempo permainan. Ketiadaannya membuat lini tengah Persebaya kehilangan kreativitas, sehingga sulit mendukung lini depan dengan efektif. Produktivitas lini serang, meski memiliki striker seperti Flavio Silva dan Dejan Tumbas, produktivitas Persebaya di lini depan masih belum optimal. Sebagian besar kemenangan mereka diraih dengan skor tipis, seperti 1-0 atau 2-1.
Hanya sekali mereka mencetak lebih dari 2 gol, yaitu saat menang 4-1 melawan Persik Kediri. Mentalitas di laga tandang, Persebaya kerap kesulitan tampil percaya diri saat bermain di kandang lawan. Tim harus meningkatkan mentalitas dan konsistensi agar mampu tampil maksimal di setiap pertandingan, terlepas dari lokasi laga. Kekalahan 1-3 dari PSS Sleman menjadi alarm bagi Persebaya Surabaya untuk segera berbenah. Meski masih bertahan di posisi kedua klasemen sementara, performa mereka jauh dari kata konsisten. Untuk menjaga peluang juara, Persebaya harus memperbaiki pertahanan, meningkatkan kreativitas di lini tengah, dan lebih tajam dalam memanfaatkan peluang di lini depan. Sebagai salah satu klub besar di Indonesia, Persebaya memiliki tanggung jawab untuk tampil maksimal di setiap pertandingan. Dengan dukungan penuh dari bonek, tim ini diharapkan bisa bangkit dari keterpurukan dan kembali menunjukkan kualitas mereka sebagai pesaing utama di BRI Liga 1 2024-2025.